Yuk. Hilangnya Arif Wicaksono dan Iskandar 5 hari di Gunung Sumbing pada tahun 2014 masih menjadi misteri sampai saat ini. Gimana tidak, setelah ditemukan Arif ini mengalami hilang kesadaran selama 3 bulan. Nah, tapi dia sama nggak tuh, Mas Dik? Sorry. Kasusnya kayak survivor yang pertama kali ditemukan. Apakah dia merasakan hal yang sama harinya itu? Nah, itu yang survivor terakhir itu tidak bisa diajak komunikasi. Tidak bisa diajak komunikasi? Ya. Sampai base camp, bahkan sampai rumah, sampai 3 bulan. Ada suatu hal yang mengganjal setelah Arif dan satu teman pendakiannya mengalami peristiwa tersebut, yaitu perkataan. Kalau terjadi suatu hal sama diri saya di gunung ini, biar besok saya dicari warga. Dan itu terjadi. Yang anehnya, waktu itu begitu ketemu tim, itu langsung bilang kepada relawan kami, Ayo mas, kita cepat turun. Saya mau sholat Jumat. Padahal itu di hari Sabtu. Loh, ini kan hari Sabtu, kok Jumatan? Halo, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Kali ini gue masih berada di Gunung Lawu, tepatnya di base camp AGL Cemoro Kadam. Dan gue sudah menghadirkan narasumber yang dimana narasumber gue kali ini mempunyai kisah. Ini kisah sangat gila menurut gue. Dan ini terjadi di tahun 2014 di salah satu gunung, tepatnya di Gunung Sumbing. Wah, ini sempat viral berarti mas ya pada saat itu ya? Ya, lumayan waktu itu, tapi masih. Ya media terbatas karena medianya masih media cetak waktu itu. Dan ini kalian wajib simak ya video kali ini karena nanti Mas Lilik akan menceritakan secara detail mengapa sih survivor ini bisa tersesat, bisa hilang dan akhirnya ditemukan walaupun nanti lu simak aja lah sampai habis. Ini gila banget, semoga bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua yang menyimak kisah kali ini. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita itu di besokpagi.tv dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin nomor di bawah sini. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen Pendakian Horor dimulai. Ya, itu waktu itu ada satu rombongan 4 anak dari SMA 1 Purworejo. Jadi mereka naik itu di hari Rabu sore. Jadi mereka berempat naik, terus ada yang sakit, satu anak masuk angin. Jadi diputuskan ada mereka untuk istirahat dan mendirikan tenda di atasnya pos 1. Jadi belum sampai di pos atau camp area yang sudah kami tentukan. Jadi mereka mendirikan tenda di atasnya, di antara pos 1 sampai pos 2. Ya. Yang sebenarnya juga area itu juga larangan untuk mendirikan tenda. Ya, jadi dan ternyata mereka ada keputusan lain. Yang satu anak itu nungguin temennya yang masuk angin itu di dalam tenda. Terus yang 2 anak itu izin untuk lanjut summit dini harinya. Untuk ya jelas summit mengejar sunrise untuk di hari Kamis paginya. Dan yang berdua itu turun Kamis sore. Nah,
4 terpecah jadi 2, yang 2 lanjut itu terpecah lagi sendiri-sendiri. Itu berawal dari yang satu anak itu merasa capek dan memperbolehkan temannya yang satu untuk, Kamu jalan duluan aja. Nanti saya kalau ada apa-apa besok biar cari warga. berawal dari kata-kata yang agak mungkin bagi saya sombong dan agak mungkin dia bukan menyepelekan, tapi agak menggantungkan situasinya itu pada orang basecamp dan warga. Dan karena mungkin karena udah sore, akhirnya yang satu ya oke lah jalan. Jalan nggak lama, belum ada 15 menit, yang di depan itu berusaha untuk nunggu. Dan agak lama, akhirnya dilihat ke belakang, ditunggu, kok nggak datang-datang, padahal udah pelan. Tadi yang ditinggal itu ya nggak berhenti total, nggak berjalan pelan, kamu duluan aja. Karena udah ngejar waktu, emang udah Kamis sore, itu tetap berjalan sendiri-sendiri. Nah, berawal dari situ, itu kembali ke cerita yang anak 2 yang menunggu di antara pos 1 sama pos 2 itu. Mereka ternyata sampai hari Jumat pagi belum turun ke base camp karena masih nungguin 2 anak yang lanjut summit itu. Sampai Jumat siang akhirnya mereka turun ke base camp, laporan bahwa masih nunggu 2 orang, 2 temennya yang lanjut summit sampai sekarang belum kembali ke tenda di atasnya pos 1. Dan sekalian juga mereka menghubungi keluarganya di rumah, 2 anak yang nungguin di atasnya pos 1 untuk pulang agak telat, agak sore. Yang sorenya mereka udah pulang di hari Kamis sorenya karena masih nunggu temennya yang belum turun. Dan akhirnya kita tunggu sampai Jumat sore, kok nggak ada tanda-tanda mereka turun juga. Nah, akhirnya yang 2 anak yang sudah turun duluan itu, yang satunya sakit masuk angin itu, kita suruh stay di basecamp aja, kita mau jemput naik. Yang 2 itu ya? Betul. Jadi waktu itu di Jumat malam kita langsung berangkat 8 personil. Kelompok kita pertama dari SRO pertama kita 8 orang. Sampai puncak, sampai area kawah Gunung Sumbing, disisir semua, nggak ada. Ada beberapa tanda-tanda, tapi ternyata itu bukan milik temennya. Kayak ada sandal, tapi sandal rusak, kayaknya nggak mungkin. Waktu itu ada laporan seperti itu. Mereka yang sampai area kawah, itu dari Jumat malam sampai Sabtu pagi. Dan kita tetap bisa komunikasi. Nah, saya juga nggak yang di tim pertama, saya masih koordinasi di bawah, termasuk ikut tim yang nyusul berikutnya di hari Sabtunya pagi. Dan laporan ternyata sudah masuk ke pihak sekolah, yang mana pihak sekolah itu kebetulan guru olahraganya itu sebagai ketua Sarkap Purworejo. Jadi langsung berangkat beberapa tim relawan, termasuk Sarkap dari Purworejo, termasuk beberapa Mapala. Dan laporan juga ternyata masuk di Basarnas Jogja. Dan waktu itu kami hubungan juga sama Pak Protoseno, ketua atau komandannya SAR DIY. Hari Sabtu kita melakukan penyisiran lagi dengan tambahan personil. Dari semua unsur yang ada, tidak hanya anggota basecamp, karena waktu itu belum banyak kru kami, anggota basecamp kami atau relawan. Kami melibatkan beberapa unsur masyarakat yang ada, seperti Linmas, ada organisasi dari Banser juga, Karang Taruna, dan beberapa warga yang memang mereka dengan sukarela untuk ikut membantu di hari Sabtunya.
Waktu itu sekitar ada 40-an orang di hari Sabtu, termasuk susulan dari tim SAR, khususnya SAR Kabupaten Purworejo, sama Basarnas DIY, termasuk relawan-relawan dari Magelang sendiri dan Basarnas Jawa Tengah, yaitu yang dari Semarang. Nah, dari hari Sabtu itu ya seperti biasanya mungkin dari teman-teman basecamp pendakian gunung dimanapun, kalau ada hal-hal seperti itu pasti ya ada hal yang dirasa ya sebagai ciri khas yang berhubungan dengan alam, apalagi gunung. Banyak sekali kejadian atau ya aura-aura yang dirasa kurang enak. Jadi di hari Sabtu itu pencarian sampai maghrib, ada tim susulan juga karena menjelang maghrib tepatnya. Dan waktu itu sudah petang, kabut datang. Kita waktu itu yang di atas dibagi 4 tim. 4 tim berusaha menyusur yang di luar jalur pendakian. Karena biasanya kalau ada hal-hal seperti itu sudah keluar jalur. Dan di Gunung Sumbing via Kalahenggrek sendiri kan ada beberapa titik tempat yang emang di luar jalur pendakian, yang emang itu dari dulu sering jadi tempat yang arah orang tersesat. Nah, sampai hari Sabtu sore itu baru ketemu satu orang. Ya, yang satunya yang tadi 2 turun kan terpencar. Itu di jalur ketemunya orang mencari kayu bakar. Lah, itu udah keluar jalur, bukan jalur pendakian. Yang anehnya waktu itu begitu ketemu tim itu langsung bilang kepada relawan kami, "Ayo mas, kita cepat turun. Saya mau sholat Jumat." Padahal itu di hari Sabtu. Loh, ini kan hari Sabtu, kok Jumatan? Berarti kan secara perhitungan logika tidak menemui hari Jumat. Loh, sampean berapa malam di atas? Saya baru semalam kok pak, turun dari puncak. Ini ngurus jalan sampai sini. Padahal secara perhitungan waktu sudah melewati 2 malam. Tapi yang dirasakan pendaki Beda. baru 1 malam. Kamis sore turun dari puncak. Lah, dikira pas waktu ketemu itu hari Jumat. Padahal udah hari Sabtu. Jadi tidak menemukan 1 hari, yaitu hari Jumat. Udah, gak usah banyak ngomong, langsung sama kru kami langsung digendong karena udah agak lemas. Perbekalan juga sudah habis, hanya langsung yang lain masih mencari melanjutkan pencarian, yang satu di bawah turun. Nah, dari situ kita tanya-tanya teman yang satu terakhir di mana, posisi bagaimana, sedangkan di atas tetap masih ada upaya pencarian. Nah, itu ternyata masih nihil, dan sampai Sabtu sore menjelang maghrib kita selalu koordinasi menggunakan radio HT juga, dan masih handphone tapi belum ada WhatsApp, masih SMS. Dan memang kejadian dari 2 tim yang terakhir itu di atas banyak sekali dikerjain dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan tim yang terakhir aja mau nyusul menjelang maghrib itu, tapi sudah dikode sama ya namanya alam tahu sendiri, itu untuk tidak boleh naik, lanjut besok aja. Dan dengan ciri-ciri mungkin dari beberapa gunung juga ada. Jadi di tim terakhir yang di sekitaran area yang emang selama ini menurut sejarah emang menjadi arah
rawan orang tersesat di situ. Itu muncul bola api. Bola api. Yes. Itu model lah bagi kami. Oh, wes, ini nggak boleh dilanjutkan hari ini. Oh, Tapi tanda-tanda itu kan udah mencari dari pendaki yang udah ditemukan yang tadi sekitar situ, paling nggak jauh dari sekitar situ. Udah nggak usah dipaksa. Dan tim yang sebelumnya menyusul itu untung belum sampai lokasi. Dan tim yang terakhir mau melanjutkan itu nggak nyadar kalau di belakang ada hal seperti itu. Jadi udah dikode dari jauh, wes turun, udah lanjut besok aja. Waduh, yang di belakang ada apa? Gitu, udah turun. Nah, jadi kode itu tidak bisalah kita terjang atau kita lawan, walaupun perbekalan dari logistik, lampu penerangan, udah lanjut besok aja. Akhirnya turun, dan malam minggu ada penambahan personel juga dari beberapa relawan. Ada tambahan personel Basarnas waktu itu dari Surabaya. Komandannya langsung, karena kebetulan pamannya survivor yang satu belum ketemu itu anggota Angkatan Laut di Surabaya dan menjadi komandan SAR di sana. Dan kita melalui beberapa briefing dengan berbagai pihak, masuk Polri dan TNI wilayah Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, untuk merencanakan upaya pencarian berikutnya di hari Minggu pagi. Dan tentunya seperti adat kami orang Jawa dan khususnya orang Muslim, kita malam Minggu itu juga melakukan mujahadah. Apa itu? Jadi kita yang ngaji lah, kayak layaknya orang desa. Kita intinya minta doa biar diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang pasti ketemu. Dan keluarga sudah pasrah. Ini kalau secara perhitungan udah yang ke-5 hari, kan Rabu sampai Minggu. Perbekalan juga sudah habis menurut informasi pendaki yang udah ketemu duluan di hari Sabtunya. Jadi memang keluarga sudah pasrah, ditemukan dalam keadaan apapun menerima. Ya, akhirnya Minggu pagi kami kerahkan semua pihak, termasuk warga, dan alhamdulillah waktu itu banyak sekali warga yang ikut dalam upaya pencarian tersebut. Kurang lebih 100-an orang. Banyak juga ya? Ya, tepatnya waktu itu bulan puasa, tanggal 1 puasa di tahun 2014. Jadi ya kami sangat terkejut, di bulan puasa banyak sekali warga yang pengen ikut mencari. Dan secara teknis pencarian sudah diarahkan dari Basarnas yang di DIY, Semarang, juga Surabaya yang kebetulan keluarganya. Kita untuk ada beberapa titik yang dipecah, titik pencarian di sekitaran kemarin yang udah ketemu duluan. Nah, kita berangkat 100-an orang dibagi 10 tim, berarti satu tim sekitar 10-an orang. Berangkat naik Minggu pagi, dan ternyata benar seperti di hari Sabtu kemarin yang sebenarnya sudah ada tanda-tanda tidak jauh dari yang diketemukan di hari Sabtu. Ternyata nggak jauh dari lokasi itu di hari Minggunya ketemu. Padahal menurut informasi yang rombongan sebelumnya di hari Sabtu, ya sudah mencari di sekitar situ. Nihil. Dan ketemunya di hari Minggu. Jadi memang ada istilah kalau di pendakian Gunung Sumbing itu, ya kalau memang belum waktunya, mau dicari sampai kapanpun, dimanapun, belum bisa ketemu. Dan ada kepercayaan juga kalau itu masih dihalangi ya daun lah,
Bahasa sederhananya daun biasa, tapi itu menurut informasi dari beberapa orang pintar yang ada di tempat kami. Jadi memang yang kami pahami dari Sabtu itu sudah dikode jangan dilanjutkan hari ini. Itu sudah kode alam, walaupun dengan hal yang demikian tadi. Kalaupun dipaksa tetap nggak akan bisa ketemu. Dan dilanjutkan di hari Minggunya ya masih di sekitar titik itu. Akhirnya ketemu. Dan alhamdulillahnya sudah 5 hari itu ketemu dalam keadaan masih hidup. Ada untungnya anak itu tadinya mungkin kami anggap sedikit jumawa karena namanya anak-anak waktu itu masih seusia anak SMA. Jadi ya karena mungkin dari omongannya saya besok kalau ada apa-apa biar dicari warga. Dan posisi ketemunya itu di pinggir apa ya sungai, tapi nggak ada aliran yang seberapa, cuman ada kubangan. Anak itu duduk diam di situ memegang susu saset. Megang susu saset. Ya, jadi termasuk mungkin salah satu ilmu dari survival, karena kebetulan anak itu menjadi ketua Sespala SMA 1 Purworejo. Nah, ternyata susu saset itu buat bertahan hidup. Kalau secara waktu kan berarti kan 3 hari kan, dari hari Kamis turun berarti ya 2 hari lah, Jumat Sabtu Minggu. Itu susu saset masih dipegang, sudah kering, sudah habis, dan di sebelahnya kan ada kubangan. Nah itu kan buat bertahan hidup. Jadi kan mungkin dimakan, karena nggak dibuat minuman kan, ambil air dari kubangan. Dan ada satu hal lagi yang mungkin itu sudah menjadi bekal ilmunya menjadi Sespala. Di sakunya itu sudah ada tulisan nama anak tersebut beserta alamatnya. Sudah ada tulisan, dibuka sama relawan kami yang menemukan pertama kali, Arif Wicaksono, itu anak Sidoarjo. Jadi mungkin anak tersebut sudah siap kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan sampai keadaan tidak selamat, karena sudah ada tulisannya tadi. Iya, udah dipersiapkan lah ya. Iya, seperti itu. Jadi ya itu pendakian mungkin yang di awal agak sedikit meremehkan kerjasama, kekompakan, bahkan kesetiaan kawanan sama teman. Ada yang sakit, kenapa maksa untuk lanjut? Padahal kan aturan umum biasanya dalam satu rombongan, capek satu berhenti semua. Ada yang sakit, yang lain nggak boleh egois untuk melanjutkan perjalanan bahkan sampai summit. Rumusannya harus seperti itu ya. Iya kan, umumnya seperti itu. Memang itu sudah menjadi peraturan lah bagi kami. Untuk mendaki itu memang yang dibutuhkan adalah kerjasama, nggak boleh egois. Dan ternyata egoisme tadi membawa petaka yang sampai 3 hari yang dicari. Seperti itu. Nah, Mas Lilik, ini selama 3 hari si survivor ini gimana itu ceritanya bisa sampai di titik itu? Nah, itu seperti tadi yang pertama kali ketemu kan cuman menemukan 1 malam. Padahal kan secara normal 3 hari 2 malam. Itu ya cuman jalan terus. Ketemu pagi, ya ketemu jalan setapak yang ternyata itu jalur orang mencari kayu bakar. Dan memang untuk bertahan juga mereka karena cuman sangunya terbatas. Karena kan pikirnya cuman lanjut summit. Yang 2 anak tinggal di atasnya pos 1 mendirikan tenda, kan logistik sebagian besar di sana. Paling cuman bawa minuman dan tadi yang tersisa susu saset itu. Iya.
Nah, tapi dia sama nggak tuh, Mas Lik? Sorry. Kasusnya kayak survivor yang pertama kali ditemukan. Apakah dia merasakan hal yang sama harinya itu? Nah, itu yang survivor terakhir itu tidak bisa diajak komunikasi. Gak bisa diajak komunikasi? Sampai base camp, bahkan sampai rumah, sampai 3 bulan. Selama 3 bulan itu kondisi anak tersebut linglung, karena kita waktu itu juga komunikasi terus sama keluarga untuk ya pertama menanyakan kondisinya yang pasti, karena pas begitu yang terakhir ketemu itu yang namanya Arif Wicaksono itu emang nggak bisa diajak ngomong. Oh, 3 bulan nih? Iya, jadi kita pantau, ada komunikasi terus sama keluarga, dan sempat minta bantuan kembali ke tempat kami, desa kami, ya mungkin minta berkah doa dari para ya, orang pintar di tempat kami. Kondisinya kok masih seperti ini, ya hal yang paling sederhana biasanya orang pintar di desa-desa ya cukup diberikan air, yang air tersebut berasal dari sumber mata air di Gunung Sumbing. Ya ada perubahan sedikit demi sedikit, tapi nggak seketika, karena di rumah pun nggak bisa diajak komunikasi, apalagi sampai masuk sekolah lagi. Di waktu itu butuh waktu lama untuk memulihkan kondisi ya psikis, mentalnya juga sampai 3 bulan. Wah gila, sampai 3 bulan nggak bisa komunikasi. Ya, karena kebetulan juga saya sendiri mantau lewat temennya yang ketemu di hari Sabtunya. Yang di hari Sabtunya kan masih lumayan bugar komunikasi. Cuman tadi tidak menemukan sampai 2 malam, cuma 1 malam lah. Saya mantau lewat temennya itu belum bisa komunikasi, masih bingung, diem. Kalau makan ya sedikit-sedikit lah. Itu pemulihannya sampai 3 bulan. Nah ini kan ada salah satu titik rawan di Gunung Sumbing yang memang menjadi titik di mana kalau pendaki-pendaki lain itu bisa tersesat pasti di titik itu. Ya. Dan itu berarti bukan sekali 2 kali dong, Mas? Ya, dari dulu cerita-cerita orang tua kami dulu arahnya pasti ke situ kalau ada orang tersesat. Jauh dari jalur pendakian. Lebih ke jalur? Itu kawasan situ cuman ya kalau orang biasanya cari kayu bakar. Itu pun nggak sampai masuk sampai kawasan yang lebih atas, yang lebih semakin lebat pohon-pohonnya, nggak sampai yang atas. Jadi orang lokal pun, warga desa kami pun kalau mencari kayu bakar ya tetap nggak berani sampai yang naik-naik. Udah cukup sampai pinggiran udah dapat kayu bakar, karena itu kan sudah di luar kawasan hutan lindung. Jadi emang boleh untuk mencari kayu bakar. Udah secukupnya balik. Walaupun yang di atas banyak kayu yang lebih besar, lebih ya kering, yang memang itu aturannya untuk kayu bakar memang kayu yang sudah kering. Itu. Gila nih ceritanya tahun 2014 nih Mas. Iya. Dan ini sempat masuk media juga beritanya. Iya. Jadi waktu itu emang kami ya biasalah berita kalau sudah menyebar sampai instansi terkait pasti media juga. Jadi waktu itu juga ada beberapa teman-teman wartawan di Magelangan yang sampai ke basecamp kami meliput di beberapa media yang ada. Di situ memang ternyata juga ada wartawan senior juga yang ini sama yang dulu yang tahun 90-an. Tahun 90. Dan saya waktu itu masih kecil, masih kelas 1 atau kelas 2 SD. Di daerah itu juga kasusnya sama. Kalau yang waktu itu tahun 90-an ditemukan sudah tidak bernyawa. Tapi saya tidak tahu persis karena saya masih kecil. Jadi waktu itu yang melakukan upaya pencarian juga warga, bantu Basarnas juga waktu itu. Dan saya ternyata mengalami untuk pengkondisian di lokasi yang sama di tahun 2014. Tapi untungnya ditemukan dalam kondisi
hidup masih selamat. walaupun memang kondisi kesehatannya Ya. belum normal tuh ya, selama 3 bulan. Ya. Wah ini, nah kita bahas tentang Gunung Sumbing nih Mas Lilik. Ya. Nah, Gunung Sumbing ini kan salah satu gunung yang berdekatan dengan Gunung Sindoro. Ya. Mitos tentang Sumbing dan Sindoro ini seperti apa sih yang diketahui sama Mas Lilik itu? Ya, menurut sejarah ada kaitannya Sindoro Sumbing. Nah, jadi itu berdasarkan ya legenda lah. Jadi itu ibaratnya sebuah kakak adik. Nah, ya secara fakta lokasi berdekatan, jajar dengan pola dan bentuk yang hampir sama seperti itu. Jadi untuk bicara legenda sendiri emang ya Sundoro sama Sumbing. Tapi kalau yang untuk Sindoro sendiri kan jelas ada beberapa mitosnya, ada banyak sekali. Kalau diulas mungkin Panjang tuh ya. panjang dan tidak cukup saya saja, karena kalau bicara itu kan banyak sekali referensi dan pasti para juru kunci yang lain. Kalau Sumbing ada sendiri juga, kalau Sumbing saya sebagian juga paham karena kebetulan saya di forum pengelola Gunung Sumbing sebagai ketua umumnya, dan kebetulan pengelola di Gunung Sumbing via Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Itu juga ada beberapa terkait sejarah yang ada. Iya. Nah, gimana tuh Mas Lilik kalau menanggapi dari beberapa cerita-cerita pendaki-pendaki yang hilang sampai pun tersesat dan ditemukan hidup, bahkan sampai MD ya. Ada nggak sih Mas Lilik larangan-larangan tertentu dari pendakian Gunung Sumbing itu sendiri? Jadi ya seperti peraturan atau tata tertib pada umumnya pendakian hampir semua sama. Bahwa kita tahu bahwa mendaki itu tidak hanya jalan-jalan atau healing, itu jelas ya wisata minat khusus yang harus punya persiapan, nggak cuma secara niat tapi fisik, logistik, dan pengetahuan. Nah, pengetahuan tahu sendiri akhir ini banyak sekali tren pendakian TikTok yang ya mohon maaf, mereka mungkin secara perbekalan wawasan juga belum tahu, ikut-ikutan aja, dan akhirnya ya menjadi hal yang sedikit merepotkan di base camp. Lebih kalau bilang anak kata sekarang tuh FOMO. Ya, seperti itu. Cuman ikutan tren, belum tahu wawasan atau ilmunya, ikut-ikutan. Dan yang paling sederhana hasilnya adalah ya fisik yang cukup, kemampuan atau wawasan cukup, termasuk logistik yang cukup. Hal yang paling sederhana adalah logistik. Benar. Karena ya tahu sendiri, mereka menyepelekan hal yang paling pokok tentang asupan makanan. Karena waktu mendaki TikTok itu kan banyak kan dini hari. Waktunya orang istirahat, dipakai untuk berjalan. Dan pagi hari waktunya orang untuk sarapan, makan, minum, belum beraktivitas, tetap dilakukan untuk aktivitas menguras tenaga, summit. Titik di situ kebanyakan mereka menyepelekan sarapan. Akhirnya di siang harinya baru drop. Ya, ngedrop menjadi masalah. Nah, itu yang kurang mereka sadari. Menyepelekan makanan, sarapan, mereka cuman ya perbekalan snack seadanya. Akhirnya pas turun ngedrop dan kebanyakan lapor base camp karena capek. Nah, itu gimana tuh Mas Lilik menanggapi pendaki-pendaki TikTok? Karena dari beberapa kasus-kasus di pendaki-pendaki lainnya, pendaki TikTok ini selalu menjadi bahan perbincangan tersendiri nih, baik dari para pihak base camp terkait lah di gunung lainnya. Gimana Mas Lilik menanggapi hal tersebut? Sebenarnya nggak masalah, emang ini harus kita sikapi secara bijak karena kita nggak bisa menolak tren tersebut. Ini emang menjadi tren yang ya di tahun-tahun akhir belakang ini hampir semua gunung 3.000-an mdpl ke atas pun banyak sekali yang TikTok sekarang malam minggu. Jadi intinya kita tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan tentang tata
tertibnya, dan kita juga harus ada penyesuaian dengan tren yang ada. Jadi penegasan juga harus ekstra, dan pendaki benar-benar kita atur waktu kedatangan, peralatan kita cek semuanya harus standar. Dan ada tambahan dari teman-teman, dan sekarang udah hampir semua wajib membawa nasi bungkus. Wajib. Ya, terus ponco, jas hujan itu juga wajib. Karena itu hal yang paling sederhana, tidak harus hujan pun dalam kondisi terang, tapi kalau cuaca dingin kan tetap itu bisa berfungsi. Jadi bisa kami sampaikan bahwa oke, nggak masalah mendaki TikTok, tapi persiapkan dengan matang. Pertama fisik, jangan dipaksakan kalau emang nggak mampu, dan logistik juga harus cukup. Itu. Oke. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah ini mas, waktu survivor ini dinyatakan hilang, dari pihak keluarga gimana? Dari pihak keluarga? Ya. Langsung aja tahu Pak? Ya, langsung. Ya. Dari pihak keluarga kan yang menghubungi dari pihak sekolah duluan. Jadi waktu itu langsung merapat ke base camp. Jadi memang ya namanya keluarga dimanapun pasti mereka pengennya bagaimana caranya untuk ditemukan dengan kondisi selamat. Tapi tetap kita secara prosedur juga nggak bisa ya memastikan. Dan kebetulan sudah banyak pihak yang terlibat, dari Basarnas sendiri, dari Sarkap Magelang, Purworejo, DIY, Semarang, bahkan sampai Surabaya tadi. Jadi kita kalau ambil logika secara waktu itu disampaikan ke keluarga, yang pertama ditemukan dalam kondisi masih selamat ya, karena perkiraan waktunya masih aman lah. Tapi yang terakhir belum ditemukan. Akhirnya waktu itu keluarga ya di malam minggu itu ya kita pasrah. Kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan ya kita terima. Yang penting ketemu dalam keadaan apapun. Gitu. Nah mas, itu acara pengajian itu apa memang pengajian itu khusus mas? Ketika ada kejadian di Gunung Sumbing? Agak khusus, memang spesial karena dalam rangka ya berdoa bersama agar dalam upaya pencarian di hari besok itu, di hari minggunya itu, pertama biar diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang pasti meminta izin juga agar yang siapapun mereka yang di atas juga bisa memudahkan upaya pencarian tersebut, karena secara titik atau kawasannya kan emang di lokasi yang selama ini menjadi masalah untuk area Gunung Sumbing via Kaliangkrek Magelang. Ada kawasan tertentu yang memang itu menjadi tempatnya para pendaki sampai orang tersesat arahnya di sekitaran situ. Dan yang pasti mujahadah itu ya khusus meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biar diberikan kemudahan dan sama mereka yang di atas di kawasan, biar apa ya, diberi pintu terbuka lah. Nah, ikut membantu juga yang pasti gitu. Nah, mau nanya lagi mas, kenapa pos 1 itu dilarang mendirikan tenda? Oh ya, di kawasan di atasnya pos 1, di antara pos 1 pos 2 emang ada satu titik nggak luas banget, itu emang dilarang mendirikan tenda di situ. Karena itu menjadi salah satu titik gerbang gaib menuju Gunung Sumbing. Jadi di area itu kan anggap aja kayak kita di rumah. Di depan pintu kita nggak boleh duduk lah, nggak boleh makan, nggak boleh berdiri yang secara nggak sopan. Namanya pintu kan tempatnya
keluar masuk orang lewat apapun itu. Nah, jadi yang kami yakini selama ini memang di titik itu sebagai gerbang goibnya Gunung Sumbing via Kalianggrek Magelang, dan tidak boleh ada aktivitas yang berhubungan dengan pendakian dilakukan di situ. Jadi kalau lewat aja pasti dilarang keras pokoknya. Ya, dan salah satunya mendirikan tenda emang larangan sebenarnya. Dan semenjak kejadian itu akhirnya biar tidak kecolongan lagi, ya mungkin kejadian tadi kan urut-urutan. Mendirikan tenda di situ, egoisme antar temen, jumawanya, omongan yang enggak terkontrol di atas, kan ada urut-urutannya. Nah, setelah itu di titik tersebut kami pasang plang untuk tidak boleh mendirikan tenda di sini. Nah, mau tanya lagi Mas, apakah si survivor tersebut dia tersesat itu karena mendirikan tenda di pos 1 itu Mas? Dari menurut orang biasanya gimana Mas tanggapannya? Mungkin itu menjadi salah satunya, tapi yang paling kami yakini waktu itu menurut keterangan pendaki yang ketemu di hari Sabtunya itu, karena termasuk mungkin secara sadar atau nggak sadar ngelantur omongannya pas turun dari puncak di hari Kamis sorenya itu, yang gampang udah kamu jalan duluan, aku gampang, besok kalau ada apa-apa ya biar dicari warga tadi. Itu kan kata-kata yang sombong, nggak boleh sebenarnya. Bahkan ada mitos juga, dan secara logika bisa kita ambil hikmahnya juga. Di Gunung Sumbing itu kan tidak boleh untuk berkata, wah kok dingin, kok capek. Itu pantangan. Nggak boleh ngeluh nih. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh sambat. Tapi ya emang logikanya kalau kita pahami masuk. Ya namanya naik gunung kan pasti ketemu capek. Pasti. Ketemu dingin. Kalau nggak mau capek sama dingin ya nggak usah naik gunung. Nggak ada istilahnya nasihat-nasihat dari orang tua yang nggak bisa diambil logikanya atau nalarnya. Jadi hal tadi dari sebatas omongan, entah itu sengaja apa enggak sengaja, tapi namanya alam, punya cara tersendiri lah ya. Kita nggak boleh sembrono. Sekecil apapun tetap harus kita hargai, kita hormati, ya kita nikmatilah bahasa yang sekarang dengan cara yang sopan tentunya itu. Lagi Ki? Oke. Terima kasih banyak ya Mas Delik udah mau berbagi kisah tahun 2014. Jadi nanti kita coba cari beberapa beritanya karena memang sempat viral pada saat itu ya. Iya, tapi karena waktu itu kan medsos masih terbatas. Masih terbatas, beritanya masih di media cetak. Oke. Ini kisah sangat gokil banget karena 2 orang yang hilang ini akhirnya ditemukan. Walaupun 1 orang yang ditemukan ini dalam kondisi yang selamat, tapi kesehatannya pun tidak berjalan normal sampai 3 bulan. Ini cerita sangat menarik banget dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kali ini ya Mas Delik ya. Ya, betul. Semoga teman-teman semua bisa menjadikan pelajaran juga dari kisah yang sudah diceritakan oleh Mas Delik kali ini. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Delik. Sama-sama Mas. Semoga teman-teman semua selalu menyimak terus video-video terbaru di besok pagi. Dari gue Indra, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.